Terbongkar. Setelah gagal rebut suara pemilih PAN, Partai Umat incar suara pemilih Presiden Jokowi. Mendirikan partai itu memang tidak semudah kata-kata Mario Teguh, karena ada banyak lika-liku kehidupan yang harus dilewati. Hal ini bisa dilihat dari partai yang didirikan oleh Amin Rais, yakni Partai Umat. Bagaimana tidak? Banyak banget rintangan yang menghadang partai itu supaya bisa lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Mulai dari ditinggalkan kader secara berjamaah hingga dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU. Kalau kader mengundurkan diri, 1 atau 2 orang, sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi yang Partai Umat ini, ratusan kader yang pergi, termasuk dijangkutnya Agung Mosin dan Neno Warisman, juga telah mundur dari Partai Umat. Kalau kader di daerah, jangan ditanya berapa banyak yang sudah mengundurkan diri. Gak terhitung lagi jumlahnya, karena begitu banyaknya. Inikah yang disebut layu sebelum berkembang? Sementara penyebab Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual KPU adalah kurang syarat jumlah pengurus di NTT dan di Sulawesi Utara. Tidak pelak, Amin pun dongkol banget pasca tahu partainya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilu tahun 2024 itu. Secara dia merupakan politisi kawakan, pernah ikut mendirikan PAN, serta pernah jadi ketua MPR. Kok tiba-tiba partai baru yang dia dirikan dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual? Malu Ferguson sama tetangga. Hahaha. Hingga Amin pun mengkambing hitamkan istana atas ketidakbecusannya mendirikan partai itu. Namun entah bagaimana ceritanya, setelah mengajukan gugatan ke Bawaslu, Partai Umat akhirnya diverifikasi ulang dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024 oleh KPU. Kayak main-main saja menentukan partai yang lolos verifikasi faktual. Hari ini dinyatakan tidak lolos, tidak lama kemudian dinyatakan lolos. Harusnya KPU mempertahankan keputusannya tersebut supaya tidak dicap sebagai lembaga negara yang pelin-pelan. Sekarang, pengurus beserta kader Partai Umat, terkhusus yang mau nyalek, bisa lega partainya lolos verifikasi KPU, meskipun itu lewat jalur remedial. Hanya saja, perjalanan masih panjang bro. Bahkan bisa dibilang lebih terjal lagi dari sebelumnya. Yakni tantangan berikutnya yang dihadapi adalah lolos ke Senayan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa partai bisa punya perwakilan di parlemen dengan syarat mendapatkan minimal 4% suara nasional. Terbukti kok, karena begitu susahnya menembus angka ambang batas parlemen ini, banyak parpol yang berkelimpangan pasca pemilu tahun 2019 lalu, mulai dari Perindo, Partai Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Partai Garuda, dan PKPI. Lantas, supaya mendapatkan suara sebanyak mungkin, apa yang dilakukan oleh Partai Umat? Karena partai ini basis masanya sama dengan PAN, yakni warga Muhammadiyah, maka hal yang paling realistis untuk dilakukan adalah merebut suara dari partai berlambang matahari itu. Tapi tidak gampang Ferguson, bahkan bisa dibilang gagal, karena menurut hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking, elektabilitas PAN justru mengalami peningkatan yang sangat tajam. Awalnya tersisa hanya 2% saja.
malah meningkat menjadi 2 kali lipat lebih, yakni 4,1%. Hal ini tentu tidak lepas dari langkah Zulkifli Hasan yang memutuskan untuk meninggalkan Kadrun serta bergabung ke koalisi pengusung pemerintah. Hingga Amin Rais melakukan hal yang bisa dibilang cukup ekstrim, yakni mengincar pemilih dari kalangan pendukung Jokowi atau Jokower. Lalu, apa yang dilakukan oleh Amin supaya Partai Umat dipilih oleh loyalis Jokowi tersebut? Memuja-muja Jokowi setinggi bintang di langit. Seperti tanpa ragu, ia mengatakan mantan wali kota Solo itu merupakan guru bangsa. Asik. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Wan Amin ini akan berhasil? Lagi-lagi tidak beroensis, karena dosa Amin terhadap Jokowi sudah terlalu besar. Seperti ia pernah mengatakan, orang nomor 1 di Indonesia itu seperti bebek lumpuh, pembohong, hingga memorinya lemah. Bahkan karena begitu kurang ajarnya Amin kepada Jokowi, sampai-sampai partai pengusungnya dikatakannya partai setan. Kelakuan gak ada akhlak ini tentu masih segar diingatan para Jokower. Jadi kesimpulannya, Partai Umat tidak akan mampu maling suara dari pemilih Jokowi. Satu-satunya peluang terakhir yang bisa dilakukan oleh Partai Umat adalah merebut suara dari kelompok Kadrun yang disebutkan oleh Novel Bamukmin berjumlah 13 juta jiwa itu. Cuma syaratnya tidak gampang juga, yakni tunjuk Rizik jadi ketua umum Partai Umat atau jadi ketua Majelis Syuro menggantikan Amin Rais, serta angkat Bahar bin Smith jadi sekjennya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?